rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Zaman Nabi Sugeng itu kalau didik sahabat itu sampai nyuwun sewu pernah ada satu dialek sahabat yang nyuwun sewu orang rendahan, cara zahir orang rendahan digojlok mbek sahabat sing papan atas. Ketika digojlok terus Nabi duka sampai ngendikan innaka umruun fika jahiliyatun. Kamu kalau masih sering menyepelekan sahabat ini karena miskin, kamu itu ada jahiliyahnya. Itu sahabat yang tadi menyepelekan itu saya fawawah la arfa'an narokobati hatta tato'aha. Demi Tuhan saya tidak akan mengangkat kepala saya sehingga kamu menginjaknya. Itu di depan Nabi. Dan dia terlentang terus sampai orang yang dihina itu mau menginjak. Saking hadman pada hawa nafsunya. Jadi keangkuhannya untuk dihilangkan sampai dia siap diinjak kepalanya. Dan sumpah fawwah la arfa'an narokobati hatta tato'aha. Saya tidak akan mengangkat rokobah dia wilayah seputar kepala sampai engkau yang menginjak. Akhirnya diinjak sama sahabat yang dihina tadi baru dia. Jadi dulu orang hadman nafsi itu sampai seperti itu. Dan itu disebut Tuhan. Karena hakikatnya sama, kita tunduk sama Allah kan karena kita nurut. Nurut itu karena kalah. Saya ulang lagi ya, kita tunduk sama Allah nurut. Nurut itu karena kalah. Sekarang gue tunduk hawa nafsu berarti karena kalah. Berarti gue yang menuhankan hawa nafsu. Makanya bisa saja orang-orang seperti ini nyuwun sewu digiring ning pangeran itu dalam keadaan syirik. Padahal nek wis syirik itu dosa sing enggak bisa dimaafkan. Itu cara ilmu-ilmu tasawuf. Dan ini sah secara ilmu. Mergo ayat ara'aita manit takhudha ilahahu hawa. Apakah Muhammad kamu bisa berpendapat ngadepi wong sing dadekno hawa nafsune sebagai pangerane? Wis ra iso. Kanjeng Nabi sing kekasih pangerane ora iso mimpin wong sing dadekno hawa nafsu sebagai pangerane. Wangel kan. Kakean argumentasi. Ya coba guru-guru sing top saiki nginstrukseni alumni kon milih pilpres ora kangelan. Mereka, wah Pak Guru terlalu lugu, orang roh infone gitu. Wong wis do keminter kabeh. Itu paling bahaya dalam ilmu tasawuf. Sampai ana dan itu sah. Ara'aita manittakhadha ilahahu hawa. Apakah kamu Muhammad kowe ngadepi ara'aita itu bahasa Jawa piye kowe carane ngadepi wong sing ndadekno hawa nafsune sebagai pangerane. Ittakhadha ilahahu hawa. Artinya gini loh, selama ini kan kita gampang nuduh orang lain syirik. Ya oke lah kalau syirik resmi ya tentu yang mengatakan Tuhan itu tiga, nyembah watu, nyembah itu syirik resmi. Ada KTP-nya, ada sertifikatnya, itu syirik-syirik yang resmi ya. Tapi syirik tidak resmi sebetulnya sering kita lakukan ya tadi. Ngaji baik golek duit abadi. Wah itu makanya syirik seperti ini jenis syirik khafi, syirik yang banget apa? Sama. Tapi sebetulnya manusia itu yang ngerti nak rasa amar tapi yang delodok. Lho kula nganti sakniki sering njuk sepuro bojo kula bukan karena saya inol ku mboten, karena tadi justru ketika saya menang harus ada hadmun nafsi, nafsu kita harus kita kalahkan. Meskipun istri saya juga sering minta maaf saya karena tadi ini bukan urusan sok bijak tuh ndak. Kula biasa njuk sepuro anak kula Hasan nggih biasa kula. Bapak maafin ya tadi janji ndak itu. Karena apa? Ini hadmun nafsi apa? Hadmun nafsi mengalahkan apa? Hawa nafsu. Kanjeng Nabi itu biasa. Kanjeng Nabi bahkan kalau nyuwun sewu keterucut gojlok sahabat kemudian sahabat itu gelo, wong sahabat itu akeh. Itu Nabi sampai ndonga nangis, ya Allah, kalau saya ngelakno dekne semoga itu menjadikan kafarah dia. Semoga itu menjadi apa? Ya masyhur itu kan ditarik-tarik itu. Nabi itu pertama datang ke Medina, setiap orang itu punya nama dua. Misalnya Kak Mustafa, ana sing Mustafa ndang jenggot, ana sing ndang sapa jenenge dhisik iku? Budiono. Sugianto Wosowo, dia jenenge artis di gaul deh. Nama dulu milenial terus dibaptis. Nah ternyata panggilan lakopnya itu sahabat tadi benci. Tapi itu sudah jadi tren di Medina, setiap orang punya dua nama. Lah Nabi karena nyuwun sewu ngikuti tren, adalah secara Jawa ikut-ikutan karena Nabi pertama kali rawuh teng di Medina. Terus ada sahabat yang mengingatkan innahu yakrahu ismahu, kalau dipanggil itu orangnya tidak senang ya Rasulullah. Nabi langsung minta maaf dan melafadzkan satu doa yang saya hafal sampai sekarang. Allahumma fa'ayil muslimina adituhu aw sababtuhu aw syatamtuhu faj'al dzalika kaffaratan wa zakatan wa tuhura.
Ya Allah, setiap orang muslim siapa saja yang pernah saya sakiti, yang pernah saya lukai, maka itu jadikan kafar. Kita tidak melukai orang itu bangga, karena kita kayak punya otoritas kayak Tuhan. Orang lain salah kita pasti benar. Itu jenis abdul nafsi. Di sini disebut abdul ghadab, apa? Abdul. Nah sebenarnya kalau pilpres ini orang kayak saya semua itu kan normal. Jadi oh ya sudah, ngakui kebaikan lawan, saling puji, nggak apa-apa. Sehingga pilpres ini nggak seru. Terus baru cukup-cukup di presiden nanya, wah itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ora wis hok fitnah gak jelas. Sak kiai ini melok. Itu kan parah. Lho kula jenengan takoni apik sampai kula sowan teng mriki lho sampai arep percaya takoki pangeran. Kenapa saya ngaji seneng yang 1 derajat gini? Sebenarnya saya bisa aja minta kursi lungguh ning dhuwure sing sirahe Mustafa pas sak sikilku iso ae. Tapi kalau paling gak diiling-ilingan mbak pangeran Gusti, saya ini sopan sama yang belajar. Buktinya apa? Saya yang sowan ke Jogja, bukan mereka yang sowan ke saya. Iling-ilingan aku jadi sopan. Nunggu aja sederajat. Lalu soal takdir aku semula itu takdir. Saja nih soalnya dijajal aku sing ngaji gak apa. Nak ke wani. Nak wani tak somasi. Iblis mulang ini motor lah keliru kabeh macane. Jadi Nabi itu sampai seperti itu. Bahkan Nabi itu sering dahar itu ning lawang ning jaba omah. Saking kepinginnya tawadhu. Dan Nabi gak pernah dahar yang misalnya di kursi apa. Sampai dinyek mbek sahabat sing ya orang yang biasa mulia. Jarine Nabi kok mangan koyo budak. Bukankah saya budak terbaik? Malah Nabi bangga, diarani budak itu bangga. Bukankah saya ini budak terbaik? Dan Nabi kalau mangan itu rapati priayi, kayak khas wong awam. Jadi berdahar itu dijine dikelmuti, terus tisune yo nganggo napa? Dengkule napa nganggo napa? Sak-sak ngono. Isore dengkule bahasa Arabe sak apa? Apa? Kental ya? Wah iku cara kowe kiai sen to ora? Ayo jawab. Sini kene sing jubahan-jubahan ayo jawab. Gue coba diundang bupati terus mangan buat kelamuti dirijimu, isen gak? Jawab. Oh isen gak? Neng riwayat hadis Nabi kalau dahar seperti apa? Oh isen, Kak Mustafa isen KRT betul. Mau darah ini kedung sangan kau ora tahu mangan, mesti kakan perhitungan. Malah bawa warak barang, nak diundang bupati mangan swidi. Gaya deh. Tapi baru gue juga berkat doa. Jadi Nabi itu saking inginnya melatih tawadhu itu dalam banyak hal kayak orang awam. Belanja sendiri di pasar, ketika istrinya bawa ya nggak boleh, sahabat memaksa bawa ya nggak boleh. Nabi masyhur ngendikan sahibul haqqi ahaqqu ayyahmilahu. Sebagai riwayat sahibul mata ahaqqu ayyahmilahu. Sing di barang itu pantas sing gowo. Belanja sendiri Nabi di pasar. Kiai saiki coba nih isin blojo ning pasar. Kadang belanja orang-orang juga gratisan. Itu gak akhlaknya Nabi blas. Akhlaknya rojo. Makanya saya sampai sekarang tiap 2 minggu atau seminggu mesti terseteng pasar. Mbak anak-anakku selain niat hiburan jadi wong awam ku enak. Kalau kecelok kitab biasa teng pasar. Biasa bisu-bisuan mbek kanca-kanca biasa santai wae. Giling-gilingan tak kita awam wah. Tapi ke joni ro aku takobal wa minkum takobal ya kan. Dan itu unik. Uniknya tadi Nabi itu kan orang hebat. Mestinya orang hebat itu kan disifati Allah dengan sifat-sifat yang super hebat. Tapi kadang enggak juga. Kadang ya. Nah, tentu Nabi hebat itu karuan. Tapi kadang awal nyifati Nabi ini wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Muhammad aku ngutus kabeh nabi ku ya mangan ya mlaku-mlaku ning pasar piye saja. Kiai sekarang mana siap baca ayat itu? Bangkune ra di santri tapi blonjo dhewe. Allah itu pernah nyifati nabinya dengan sifat yang sangat-sangat sederhana. Saya tidak mengutus seorang rasul kecuali mangan ya kaya umumnya wong wa yamshuna fil aswaq dan jalan-jalan di pasar. Itu Nabi itu kayak orang awam dalam perilaku, dalam hal ini. Tapi nak sholat luar biasa, mulang luar biasa, tapi nak duniawi biasa gak orang awam. Mulai bojo ngamuk ya biasa, kepengen sarapan jebule rung disediakno ya biasa. Dan Nabi ngeresponnya ya apa Aisyah nggak ada yang saya pakai mangan sarapan buatan enten ya Rasul idan asumi saya tak poso ya santai aja Rina kue tak nyanyi gak meregani wong lanang lah kok pada rego
Ora ono nabi kelakuan koyo kowe niku ora ono. Mulane kira dadi nabi, dadi kiai ora. Dadi nabi itu luar biasa. Terus nabi ku ya rileks. Misale wis niat poso sunat lho syaratnya poso sunat. Wis niat poso jebule jam 8 Aisyah masak enak utawa garwane sapa. Ya Rasulullah, saya punya masakan kesukaan Anda. Idzan uftir, ya sudah aku ra sida poso. Ya rileks ora kok sok ora religius, istiqomah balail ngono ora ono nabi ngono ku ora ono. Wae muka ya muka santai wae. Tapi aku ora ngajari ke muka. Wes usah kriminal ini. Diajari milih sing nguntungno. Aku wis ora kelakuan abdun nafsi wa abdul hawa ya kabeh iki. Iki sing abdul tenan piro? Piro sing abdul tenan? Piro? Oh, ngaco. Tak jak mlebu swarga. Nah, dengan tahu seperti ini justru hebat ketika Allah nyifati kekasih subhanalladzi asra bi abdihi. Kowe ora iso muni ngene. Lha aku ora abdu, kabeh wong ora abdu. Jare sapa kowe? Abdu tenan ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kowe ya abdul hawa, abdul nafsi, abdul khayal, abdul pilpres, abdul pilek. Abdul apa meneh? Abdul WA, Abdul. Kira-kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.